Terima kasih untuk malam yang dahsyat ini. Kami percaya bahwa malam ini menjadi malam berkat buat kami dalam ibadah online ini. Tuhan, terima kasih. Senantiasa kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap kami. Kami yang ada di rumah, kami percaya sekalipun kami ada di rumah, tapi kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Roh Kudus bekerja dan berkarya lebih dalam lagi dalam setiap kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami percaya ketika firman itu disampaikan, maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang beban berat mendapatkan pengharapan. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih ibadah kami. Kami berjanji untuk mengembalikan setiap kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan berkata Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online malam hari ini. Teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, bahkan teman-teman yang ada dalam ibadah sosial, ibadah online yang ada malam hari ini. Dan saya percaya malam hari inilah perjumpaan Tuhan buat setiap kita untuk kita kembali mengalami setiap rencana Tuhan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Saudara kata Tuhan, tahukah Anda bahwa Dia Tuhan yang selalu membawa Anda berjalan dalam rencana Tuhan yang besar. Tapi dengar baik bahwa seringkali Tuhan tidak membawa kita bukan karena Tuhan tidak mau kita ada di sana. Tapi persoalannya adalah kita masih hidup dengan apa yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara kata Tuhan, dengar baik. Saya percaya benar bahwa Dia Tuhan yang tidak hanya membiarkan kita diselamatkan, tapi Dia Tuhan yang membawa kita mengalami kuasa dari keselamatan itu. Saudara Tuhan, mari malam ini saya punya tema buat kita hari ini adalah kuasa yang memulihkan jiwa. Sama-sama katakan kuasa yang memulihkan jiwa. Saudara, kemudian kita buka firman Tuhan buat kita hari ini. Siapkan PowerPoint saya dalam Mazmur 100 pasal yang ke-7 ayat 4 sampai yang ke-16. Kita akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dan firman Tuhan buat kita malam hari ini supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 107 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, ada orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saudaraku, diberkati Tuhan, Anda bisa lihat Bapak Ibu, orang-orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa, maka dengar baik, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saudaraku diberkati Tuhan, di pendahuluan saya katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kesesakan terbesar dalam kehidupan manusia adalah bukan penderitaan fisik atau hancurnya keadaan lahiriah kita, melainkan jiwa yang terikat dan tertawan oleh kuasa dosa. Saudaraku Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada malam hari ini, jika engkau masih terikat oleh dosa, maka dosa adalah keadaan yang paling terburuk dalam kehidupan kita. Kesesakan terbesar kita adalah bukan karena kita menghadapi persoalan, bukan karena kita menghadapi masalah, bukan hanya kita menghadapi tantangan. Tapi sesungguhnya kesesakan terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika Anda masih hidup dikuasai oleh dosa. Saudara kehidupan Tuhan, tahukah Anda bahwa dosa adalah kuasa yang mensabotase perjalanan ilahi hidup Anda? Dosa tidak hanya membuat Anda gagal sementara di muka bumi. Dosa tidak hanya membuat Anda mengalami kehancuran dan kebinasaan, tapi dosa adalah kuasa yang mensabotase perjalanan Anda ke sorga. Amin saudaraku Tuhan. Dosa adalah kuasa kegelapan yang mensabotase perjalanan Anda ke sorga. Dosa tidak hanya membuat Anda gagal menikmati anugerah Tuhan di muka bumi, tapi dosa akan membuat Anda gagal tidak bersama dengan Tuhan selamanya dalam kemuliaannya. Saudaraku Tuhan, kalau kita hanya menghadapi sebuah kesesakan karena persoalan kita menghadapi kesesakan karena tantangan demi tantangan yang sedang kita hadapi, saya pikir orang yang tidak di dalam Tuhan pun mengalami hal yang sama. Orang yang belum percaya Tuhan pun mengalami hal yang sama. Saudaraku Tuhan, kalau Anda dan saya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berarti tidak menjadi bermakna kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus jika kita hidup sama seperti hidup orang yang hidup tidak mengenal Tuhan. Mestinya kita hidup
Mestinya kita hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada hidup Yesus yang hidup, yang memberikan kepada kita kuasa kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang seutuhnya adalah kita dimerdekakan dari kuasa dosa yang mengikat hidup kita. Saudaraku Tuhan, firman ini jelas memberikan kepada kita satu pemahaman yang luar biasa. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak mereka temukan, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah letih, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Kelelahan manusia yang sesungguhnya adalah bukan karena menghadapi masalah. Kelelahan manusia yang sesungguhnya adalah bukan karena tantangan yang berat. Kelelahan manusia yang sesungguhnya adalah ketika mereka masih hidup dikuasai, ditawan oleh dosa. Jangan pikir bahwa persoalan yang Anda hadapi hari ini hanya sebatas persoalan demi persoalan, persoalan demi kehidupan, tantangan persoalan keluarga. Sesungguhnya dengan baik, persoalan besar kita adalah bukan lagi masalah kehidupan, tapi masalah dosa yang masih menawan kehidupan kita. Bukan hanya masalah kehidupan hidup yang kita hidupi, tapi the real of our problem is when the sin still, ketika dosa masih berkuasa dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena dosa yang masih berkuasa dalam hidup Anda itu akan membuat kerapuhan dalam roh dan jiwa Anda, sehingga tubuh Anda akan mengalami akibat dari ketidakmampuan jiwa dan roh Anda mengalami kemerdekaan. Saudaraku Tuhan, kalau kita hanya menghadapi persoalan hidup karena keuangan, karena pekerjaan, karena penyakit, orang yang tidak mengenal Tuhan pun mengalami hal yang sama. Tetapi kita yang telah mengenal Tuhan, hidup dalam kuasa kebenaran. Benar kita menghadapi tantangan, benar kita menghadapi persoalan, benar kita menghadapi berbagai macam ancaman, tapi kita mengalami kuasa kemerdekaan. Di mana? Di dalam roh kita. Di mana? Di dalam jiwa kita. Sehingga tubuh kita akan menikmati kemerdekaan yang dialami oleh jiwa dan roh kita. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ironisnya hari-hari ini banyak orang percaya tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ironisnya banyak orang percaya yang hidupnya ada di bawah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semestinya kita yang telah mengenal Tuhan, hidup kita jauh berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Di dalam diri kita ada kuasa kehidupan yang hidup, yaitu kuasa ilahi yang hidup di dalam kita. Kenapa kuasa ilahi hidup di dalam kita? Karena kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Sehingga dengar baik, ketika jiwa kita merasakan kemerdekaan, roh kita merasakan kemerdekaan, maka tubuh kita akan menikmati damai sejahtera yang luar biasa. Tubuh kita akan menikmati, keadaan kita akan menikmati, situasi yang kita nikmati, dan situasi yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun mungkin kita berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman kita, sekalipun beribu rebah di sisi kiri kita, berlaksa rebah jatuh di sisi kanan kita, tapi itu tidak menimpa kita. Kenapa? Karena ada kuasa kedamaian, ada kuasa kehidupan Yesus di dalam hidup kita, yang selalu menghadirkan kemerdekaan demi kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku berkata Tuhan, jelas di awal ini saya katakan kepada Anda di pendahuluan bahwa kesesakan sesungguhnya yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah bukan penderitaan fisik, bukan penyakit, bukan kekurangan, bukan penderitaan, tetapi sesungguhnya adalah hancurnya keadaan, bukan hancurnya keadaan lahiriah, melainkan jiwa yang terikat dan tertawan oleh kuasa dosa. Jiwa yang tertawan oleh kuasa dosa. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di pasal yang ke-11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudaraku Tuhan, dosa akan melepaskan Anda dalam aniaya iblis. Dosa akan melepaskan Anda ke dalam tangan penyiksaan kuasa kegelapan. Saudaraku Tuhan, kalau Anda ingin mengalami pemulihan malam hari ini, saudaraku Tuhan, mungkin engkau sedang berhadapan dengan kehidupan-kehidupan di mana Allah menegur Anda. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kalau malam hari ini Anda ditegur oleh Tuhan lewat tantangan, lewat persoalan, lewat masalah, itu tanda dan bukti bahwa Tuhan masih peduli dengan hidup Anda.
Jika Anda telah jatuh dalam berbagai macam dosa, pelanggaran, tapi sepertinya Anda nyaman-nyaman saja dan tidak ada tantangan demi tantangan yang berusaha untuk membuat Anda semestinya mengalami pertobatan, saudaraku. Anda nyaman dengan dosa itu, bahkan dosa telah menjadi hal yang normal dalam hidup Anda. Dan sepertinya tidak ada teguran yang datang langsung dari Tuhan. Jangan-jangan Anda sudah tidak lagi diperdulikan oleh Tuhan. Malam hari ini, saudaraku, dengar baik, dosa itu berbahaya. Dosa itu berbahaya. Karena dosa yang pertama adalah dosa membuat kita mengalami keterputusan hubungan dengan Tuhan. Ketika kita terputus dengan Tuhan, maka dengar baik, aliran air kehidupan tidak mengalir dari dalam hidup kita. Tetapi dengar baik, kalau kita mengalami kuasa kemerdekaan, benar ada tantangan, benar ada persoalan, benar ada masalah. Kenapa ada masalah? Kenapa ada persoalan? Karena kita masih injak bumi ini. Masalah dan tantangan yang ada menandakan kita belum masuk surga. Kita masih tinggal di dalam dunia yang fana ini, di mana penderitaan selalu datang mengejar kehidupan kita. Tetapi karena kita telah hidup dalam kuasa kemerdekaan, karena kita telah hidup dalam kuasanya Tuhan Yesus, maka kita mengalami kemerdekaan dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak diikat oleh dosa lagi. Selalu ada aliran sumber kehidupan, ada aliran kemenangan, ada aliran sukacita, ada aliran pemulihan dari sumber kehidupan yang hidup, yaitu hidupnya Yesus mengalir ke dalam hidup kita, sehingga kita dapat melewati tantangan, persoalan, bahkan pergumulan-pergumulan hidup karena iman kita pada Tuhan. Tetapi pada waktu dosa mengikat hidup Anda, maka dosa akan memutuskan keterputusan hubungan Anda dengan Tuhan. Mungkin Anda belum mengalami akibatnya. Mungkin ada fine, mungkin uang Anda masih cukup di ATM. Mungkin Anda tutupi dosa Anda dengan pelayanan Anda. Mungkin Anda tutupi dosa Anda dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat kelihatan benar. Dan Anda mulai menganggap kebiasaan buruk Anda menjadi sebuah hal yang normal. Kenapa? Karena Anda bisa menutupinya dengan hal-hal baik yang Anda bisa lakukan bagi semua orang. I tell you my friends, pepatah dunia mengatakan sepintar-pintarnya, apa namanya itu? Kancil meloncat, tupai melompat, pasti jatuh juga. Kalau firman ini datang dalam hidup Anda sebagai peringatan, relakan hatimu untuk bertobat. Kalau firman Tuhan ini datang pada hidup Anda, mungkin mengganggu pikiran Anda, mungkin mengganggu perasaan Anda, stop dulu, jangan scroll dulu. Mungkin firman ini datang untuk Anda supaya Anda mengalami pemulihan daripada mengalami siksaan. Firman ini datang untuk Anda supaya Anda tidak mengalami tekanan, aniaya oleh karena dosa, supaya Anda mengalami kemuliaan Tuhan. Saudaraku Tuhan, dosa membuat kita mengalami keterputusan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah terputus dengan Tuhan, maka kering hidup kita. Keluarga kita kering, masa depan kita kering, hubungan pernikahan kering. Kenapa orang bisa selingkuh aman-aman saja? Hari-hari ini perselingkuhan lagi merak-meraknya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena suami tidak mampu melihat istrinya sebagai pribadi yang diperlengkapi oleh Allah baginya untuk mencapai rencana Tuhan yang besar. Kenapa dia masih melirik perempuan yang lain, istri orang lain? Kenapa? Karena tidak ada kekuatan cinta Tuhan dalam hidupnya untuk memampukan dia untuk mencintai istrinya apa adanya atau suaminya apa adanya. Dan ketika dia telah jatuh dalam dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dia menganggap itu sebagai hal yang normal. Kenapa? Karena dia telah dipuaskan oleh perbuatannya itu. Tapi sesungguhnya di dalam rohmu engkau telah mengalami keterputusan dengan Tuhan dan tinggal tunggu waktunya. Engkau akan mengalami akibat. Dan dengar baik, akibat yang Anda alami lebih besar dari kesenangan yang kau nikmati sesaat itu. Adik-adik muda, mungkin engkau sedang menikmati perzinahanmu. Mungkin engkau sedang menikmati hubungan seks di luar nikahmu. Mungkin engkau nyaman-nyaman saja. Mungkin engkau terikat dengan pornografi, terikat dengan menstruasi, onani dan lain sebagainya. Mungkin terikat dengan video porno. Mungkin engkau terikat dengan hal-hal buruk lainnya. I tell you my friend, dosa akan membuahi maut. Karena upah dosa adalah maut. Saudara Tuhan, dosa mengakibatkan kita kehilangan daya hidup ilahi. Dan hari-hari ini khotbah tentang dosa sudah jarang. Karena manusia lebih fokus kepada berkat. Dan mohon maaf,
Saudaraku, tidak ada berkat yang datang dari Tuhan jika engkau masih hidup di dalam dosa. Dan saya ingatkan Anda malam hari ini, kalau engkau menerima berkat di mana engkau masih hidup di dalam dosa dan melakukan dosa, saya mengatakan kepada Anda, itu adalah berkat yang menjadi kutuk buat Anda. Kenapa? Segala sesuatu yang bukan datang dari Tuhan itu akan menjadi kutuk buat Anda. Saudara Tuhan, dosa mengakibatkan kita kehilangan daya hidup ilahi. Ketika daya hidup ilahi tidak ada dalam kehidupan ini, kita merasakan beban berat, tekanan yang berat sekali. Dan seakan-akan kita gak punya kendali lagi atas hidup kita. Dan akhirnya apa? Kita merelakan diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan mungkin yang Anda lakukan itu tidak lagi berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, orang yang hidup dalam dosa itu akan menyeret kita ke dalam keterpurukan jiwa dan roh. Akhirnya apa? Jiwa kita kering, roh kita kering. Ketika jiwa kita tertekan, roh kita kering, tubuh kita akan mengalami dampak, mengalami efek dari apa yang dialami oleh jiwa dan roh kita. Itulah akibat dari dosa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dosa akan mensabotase perjalanan Anda menuju surga. Jemaat terberkati Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang menghadapi sebuah keadaan yang terburuk karena dosa. Mungkin keluargamu hancur, anak-anakmu hancur, pekerjaanmu hancur. Tapi malam hari ini ada kabar baik buat kita. Firman Tuhan mengatakan di pasal yang ke-13 bahwa maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari gelap dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Lihat baik-baik pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saudaraku yang baik, mungkin dosa hari ini telah memberikan pintu besi di depan hidup Anda. Pintu besi itu apa? Malapetaka. Pintu besi itu apa? Kecelakaan, kehancuran, kekurangan. Bukan berarti ikut Tuhan tidak menghadapi tantangan, tapi ikut Tuhan selalu ada kemenangan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Ikut Tuhan bukan berarti lepas dari persoalan, tetapi persoalan mendatangkan berkat bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah. Yes, kita bisa menghadapi masalah. Kenapa? Karena kita masih injak bumi. Tetapi masalah adalah kesempatan untuk kita dapat melihat Allah berkarya, untuk kita dapat melihat hal-hal hebat yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin malam hari ini keluargamu sedang kacau balau, pernikahanmu sedang kacau balau, usahamu sedang kacau balau, kesehatanmu sedang kacau balau karena dosa. Mungkin engkau hari ini terikat oleh penyakit-penyakit yang langka. Mungkin Anda sedang menghadapi HIV. Mungkin Anda sedang terikat oleh roh-roh yang merusak kehidupan Anda. What kinds of anything that you can facing now? Maybe your family was broken. Your wife or your husband leave you. And your kids. Anak-anak Anda sedang menghadapi sebuah trouble yang kacau. Akibat dosa yang terjadi dalam keluargamu hari ini. Jangan melihat kehancuran sebagai akhir dari segala-galanya. Tapi berserulah kepada Tuhan. Berserulah malam ini pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkannya. Dan berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari dalam kecemasan mereka. Ada ke-16, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dihancurkannya palang-palang besi. Mungkin selama ini engkau tidak bisa bergerak. Buat A, buat B, buat C gagal. Kenapa? Ada pintu besi, ada tembaga-tembaga yang perlu dihancurkan. Dan Anda tidak bisa menghancurkannya lewat kekuatan Anda sendiri. Hanya bisa dihancurkan lewat keterbukaanmu di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, I'm truly sorry God. I was falling down in sin. Tuhan ampuni saya setelah jatuh dalam dosa. Aku mohonkan pengampunanmu. Aku mohonkan kasih-Mu. Aku mohonkan anugerah-Mu. Ampuni aku Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang berseru akan diselamatkan. Malam hari ini ada kabar baik buat kita. Ada kabar baik buat kita. Mungkin Bapak Saudaraku Anda mengalami pencobaan, ada sakit penyakit, ada aniaya, ada tekanan yang menekan kehidupan Anda. Karena dosa. Jiwa Anda tersiksa, roh Anda tersiksa. Seakan-akannya Anda rasa-rasanya mau mati. Malam hari ini, jangan lihat kehancuranmu sebagai akhir dari segala-galanya.
Tapi lihatlah kehancuranmu sebagai awal di mana Allah mengerjakan hal hebat dalam hidup Anda. Firman Tuhan mengatakan di pasal yang ke-20. Haleluya, firman Tuhan mengatakan apa? Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Di pasal yang sebelumnya, pasal 19 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Malam ini datang kepada Tuhan. Malam ini berserulah kepada Tuhan. Karena dengar baik, Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni kita, tetapi dengar baik, Dia tidak hanya sekedar mengampuni kita, tapi Dia akan membuka ruang bagi kita untuk kembali dapat menikmati kasih-Nya. Dalam pelukan kasih-Nya ada kekuatan baru. Dalam pelukan kasih-Nya ada pengharapan. Dalam pelukan kasih-Nya ada pemulihan. Dalam pelukan kasih-Nya ada kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Dalam pelukan kasih-Nya ada janji Allah yang Ia lepaskan dalam hidup Anda. Alami ini malam ini. Datang pada Tuhan, minta ampun. Dan saya percaya Dia Tuhan yang akan menghadirkan kepadamu shalom-Nya, Adonai-Nya, Elohim-Nya akan datang menghampiri kita dan memberikan kepada kita kemerdekaan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni kita. Yang pertama tadi, Dia membuka ruang buat kita untuk dapat mengalami kasih-Nya. Yang kedua, Dia bukan Tuhan yang hanya mengampuni kita saja, tapi Dia memberikan kepada kita otoritasnya agar kita hidup bergerak dalam kuasa-Nya. Kenapa diberikan kepada kita kuasa? Supaya kita dapat mengalahkan setiap segala tipu muslihat iblis. Mungkin selama ini engkau telah ditipu oleh iblis sehingga kau jatuh dalam perselingkuhan. Mungkin selama ini engkau telah ditipu oleh iblis sehingga kau jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam judi online, jatuh dalam pinjol dan lain sebagainya. Jatuh dalam hubungan seks di luar nikah. Mungkin selama ini engkau telah ditipu oleh iblis untuk berpura-pura menjadi orang yang kelihatan kudus. Tapi malam hari ini Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita kuasa, supaya otoritas kuasanya ini membuat engkau dimampukan olehnya untuk mempermalukan dosa lewat sikap hidup yang benar. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Bapak Saudaraku, Dia Tuhan yang bukan hanya mengampuni kita, tapi Dia memberikan kepada kita kesempatan dan kehormatan untuk kembali berdiri dan melayani Tuhan. Mungkin engkau belum melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, tapi engkau dapat melayani Tuhan lewat tubuhmu. Kau dapat melayani Tuhan lewat hatimu. Kau dapat melayani Tuhan lewat potensimu, lewat karuniamu. Yang dulunya mulutmu penuh dengan caci maki, dulu mulutmu penuh dengan rokok, vape, tapi hari ini kau pakai untuk memuji Tuhan. Kalau tanganmu dulu mukul istri, sekarang terangkat untuk menyembah Tuhan. Kalau kakimu dulu melangkah pergi ke diskotik atau ke rumah selingkuhanmu, sekarang ini langkahmu, kakimu akan melangkah ke rumah Tuhan. Sehingga kau diberikan kehormatan untuk kembali melayani Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, Dia mengisi hidup kita dengan hidupnya, agar kita penuh meluap dan menjadi berkat bagi semua orang. Malam ini, datang pada Tuhan. Dengar baik, Tuhan telah menyediakan ruang bagi kita untuk berseru kepadanya. Bahkan di titik terendah sekalipun. Sebab bagi Tuhan, kesungguhan hati kita jauh lebih penting, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari sekedar besarnya dosa yang kita lakukan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku telah dosa berparah. Aku telah mengkhianati istriku. Aku telah mengkhianati suamiku. Aku telah mengkhianati anak-anakku. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku sudah jatuh dalam roh perzinahan. Aku tak terikat dengan pornografi, narkoba dan lain sebagainya. Aku telah selingkuh dengan istri orang. Aku telah selingkuh dengan suami orang dan lain sebagainya. Mungkin kau berkata, saya sepertinya gak mampu lagi untuk berubah. Tapi malam hari ini, firman Tuhan berkata orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Lebih-lebih saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan lebih melihat hatimu daripada tertarik dengan dosamu. Dengar baik, Tuhan lebih tertarik dengan hatimu daripada tertarik dengan dosamu. Itu sebabnya Tuhan datang untuk memulihkan engkau. Karena Tuhan tidak mau Anda disiksa oleh akibat dosa. Tuhan tidak mau Anda disiksa oleh penderitaan karena dosa. Tapi kalau engkau menghadapi penderitaan karena kebenaran, maka percayalah ada kekuatan dari Allah untuk menguatkan, untuk memampukan engkau untuk dapat melewati segala sesuatu demi tujuan untuk memuliakan Tuhan dari dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan karena dosa, maka tidak ada solusi yang lebih tepat selain datang pada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, dan berseru pada Tuhan, mohon pengampunan. Maka saya percaya Tuhan tidak hanya mengampuni kita,
tapi dia memberikan ruang bagi kita untuk kembali dapat menikmati kasih-Nya dan memeluk kita kembali dengan kasih-Nya. Sehingga di dalam kasih-Nya ada kekuatan baru, di dalam kasih-Nya ada pemulihan, dalam kasih-Nya ada kesembuhan, dalam kasih-Nya ada pemulihan. Saya percaya malam hari ini, jika Anda sedang diberkati Tuhan lewat firman ini, mari buka hatimu kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini engkau telah lari, berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini, dan sepertinya engkau jatuh bangun, dan engkau tidak menemukan jalan untuk bisa keluar dari keterikatan ini. Mungkin engkau selama ini untuk berusaha untuk tinggalkan pornografi, tinggalkan namanya itu judi, tinggalkan namanya itu perselingkuhan, tinggalkan yang selama ini korupsi, atau hal-hal buruk yang mungkin tidak dapat saya sebutkan malam ini. Tapi malam hari ini, mari datang kepada Tuhan. Saya percaya Dia Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tapi Dia Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita menang atas dosa. Dan bukan hanya itu, Dia berikan kepada kita kesempatan yang tadinya kita rusak, kembali ada untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya Dia Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni kita, tapi Dia juga Tuhan yang akan kembali meletakkan hidupnya dalam hidup kita, supaya kita kembali hidup dan hidup untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini saya ingatkan kita kembali, Tuhan lebih tertarik dengan hatimu daripada pelanggaran dosa yang kau lakukan. Tuhan lebih tertarik untuk melihat hatimu. Tuhan lebih tertarik menata hatimu daripada sekedar mengintimidasi engkau dengan mengintimidasi engkau, daripada sekedar dosa mengintimidasi hidup Anda. Itu sebabnya Tuhan segera mengampunimu. Itu sebabnya Tuhan segera meletakkan kembali kuasa darah anaknya Yesus untuk menyucikan engkau kembali dari setiap pelanggaranmu. Karena Tuhan lebih senang melihat kau bahagia daripada engkau menderita karena dosa. Tuhan lebih senang engkau sukacita daripada engkau mengalami siksaan karena penderitaan akibat dosa. Tuhan lebih senang melihat engkau diangkat daripada engkau ditekan ke dalam liang kebinasaan oleh karena dosa. Malam ini datang kepada Tuhan dimanapun engkau berada. Saya merasakan Roh Kudus bekerja malam hari ini dalam ibadah online ini. Saya percaya begitu kuat harapan Tuhan untuk kembali merebut engkau dari kuasa kegelapan. Dan saya percaya malam hari ini ada Roh Kudus memelihara hati Anda. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kalau tidak menjadi satu gangguan bagi hidup Anda, jika Anda ingin didoakan, mungkin malam hari ini saya tidak bisa panggil Anda untuk altar call. Tapi kalau malam hari ini Anda ingin didoakan, Anda cukup letakkan tangan kiri Anda di dada Anda dan mulai angkat tangan Anda tinggi-tinggi buat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang mau padam tidak akan dipadamkannya, akan Dia jadikan indah untuk kemuliaannya. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Roh Kudus bekerja malam hari ini. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Mungkin selama ini engkau lari dari dosa itu, tapi dosa tetap mengejar engkau. Mungkin selama ini engkau berusaha untuk berhenti, untuk tidak berbuat, tapi semakin engkau berhenti, semakin kuat daya tarik iblis untuk membuat engkau terikat kembali. Malam hari ini, arahkan tanganmu kepada Kristus. Arahkan imanmu kepada Kristus, berserulah kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Kalau malam ini kau mendengarkan firman ini, saya percaya Tuhan punya rencana yang hebat buat Anda. Saya percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk Allah pulihkan dalam hidup Anda. Oh rabasyakana. Mungkin engkau telah mengalami penderitaan penyakit, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan rumah tangga yang kacau dan gagal. Malam hari ini ada Roh Kudus jamah setiap tangan ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah. Kami berseru ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di media sosial, yang ada di TikTok, di FB, di YouTube. Oh, kami datang dengan iman. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mungkin mereka terikat dengan pornografi, terikat dengan perselingkuhan, terikat dengan roh gay, roh lesbian. Oh haleluya, terikat dengan judol, dengan narkoba dan lain sebagainya.
Malam ini Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Pulihkan Tuhan, jamah Tuhan, dalam nama Yesus. Oh Rabasyanda labayakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapan-Mu turun malam hari ini. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, dan berserulah pada Tuhan. Keselamatan ada untukmu malam hari ini. Keselamatan ada untukmu hari ini. Berserulah kepada Tuhan, maka kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Oh Rabasyakana rabaya rabaya raba. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Terima kemerdekaan, terima kemerdekaan, terima kemerdekaan, terima kemerdekaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima. Aku berdoa ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Terima, alami, rasakan. Terima, alami, rasakan. Terima, alami, rasakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh rabaya rabaya rada 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 rada. Ya rabaya rabaya rada rabaya rada. Terima dalam nama Yesus. Oh haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan. Sama-sama katakan, cara hidupku yang lama. Dengan iman sama-sama katakan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan iman sama-sama katakan, oh ku telah mati, amin, dan tinggalkan cara hidupku, cara hidupku yang lama. Dengan iman sama-sama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, pada mezbamu. Dengan iman sama-sama katakan, jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, aku terima pengampunan-Mu. Ampuni saya Tuhan, sucikan saya, bersihkan saya Tuhan. Aku sadar aku telah jatuh dalam setiap pelanggaran dan dosa-dosa. Dan malam hari ini aku datang di hadapan Tuhan. Selamatkan aku Tuhan, jamah aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Dan biarlah kuasa darah-Mu menyucikan aku dengan sempurna. Aku terima keselamatanku di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah mendengar seruan kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh dengan kebaikan. Dan kami percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan malam ini diselamatkan. Bapak, aku juga berdoa, jika ada di antara kami sedang mengalami manifestasi dari dosa, yaitu sakit, penyakit, penderitaan, tantangan, persoalan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap pekerjaan-pekerjaan iblis aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan bawa pemulihan, Tuhan bawa anugerah. Rumah tangga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, usaha dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima janji Tuhan, terima berkat Tuhan.
Terima anugerah Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu dan kami percaya kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan tiba saja Tuhan, sebelum kami beristirahat, Tuhan kami mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Bagimulah segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan saya percaya bahwa firman ini meneguhkan kehidupan Anda. Saya mengajak Anda semua untuk kembali hidup dalam kebenaran, aktif dalam pelayanan dimanapun Anda berada. Jadi jemaat yang setia dalam setiap perkara, dan percayalah Tuhan akan memulihkan keadaanmu, menyembuhkan kehidupan Anda, dan Anda mengalami mukjizat yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang rindu terhubung dengan kami, jangan lupa di kanal YouTube, di FB kami, ataupun di TikTok kami, silakan follow kami Bapak Ibu Saudaraku. Dan terima kasih bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut live dengan kami. Bagi teman-teman yang di TikTok, kami ada di YouTube Glow Community Medan, dan di Facebook Dedi Zega Hamba Sukacita. Jika Anda ingin mendengar kembali khotbah ini yang ada di TikTok, karena di TikTok sebentar lagi akan selesai dan tidak tersimpan, Anda boleh melihat kembali kanal YouTube kami di Glow Community Medan ataupun di kanal Facebook kami Dedi Zega Hamba Sukacita. Saya senang melayani Anda malam hari ini, dan kami rindu untuk menantikan kesaksian hebat tentang Tuhan dalam hidup Anda yang memulihkan kita semua yang percaya. Katakan amin. Tiba saatnya kita akan beristirahat dan menerima berkat Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan yang terbaik, di layar monitor Anda ada nomor rekening pelayanan kami. Dan terima kasih sebelumnya Anda telah berpartner dengan pelayanan kami di Glow Community Medan untuk kita bersama-sama untuk menuntaskan amanat agung. Doakan terus pelayanan kami di Glow Community Medan dalam pelayanan ibadah online dan onsite, serta pelayanan-pelayanan misi dan penginjilan yang Tuhan telah percayakan buat kita bersama-sama di Glow Community Medan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang merindu melihat aktivitas pelayanan kami, silakan untuk bergabung dengan kami di FB Dedi Zega Hamba Sukacita, ataupun di TikTok Dedi Zega Hamba Sukacita dan Glow Community Medan, juga di Instagram dan Facebook. Silakan temukan Dedi Zega Hamba Sukacita dan Glow Community Medan. Saya percaya bahwa program-program serta postingan-postingan kami akan memberkati hidup Anda dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan yang terbaik dan menerima berkat dari Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saja kami akan membawa yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai tindakan iman kami, untuk kami boleh bersyukur atas setiap apa yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan persembahan kami juga membuat kami terlibat dalam menuntaskan amanat agung, sehingga gereja ini dapat bergerak aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas amanat yang Tuhan siapkan buat kami. Ini persembahan kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kami istirahat, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cita kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya Peter Dedi Zega dari Glow Community Medan. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom.